Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil Fatihah la haziniyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, alhamdulillah marhaban, selamat datang di grup Zoom meeting pada rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa Tinggi Bahasa Asing STBA semester 5 sore. Perkenalkan, saya adalah Dr. Honoris Causa Syafruddin SPDI MPD. Untuk semester ini saya diberikan amanah untuk mendampingi kalian menjadi fasilitator dalam mata kuliah semantik bahasa Arab. Namun sebelum saya melanjutkan apa itu semantik, wa ma'adroka ma semantik, ada baiknya saya ingin mengutip statement dari orang Betawi yang mengatakan la tu'raf wa la tuhib, dicudono seludono, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk saat ini kita akan berkenalan dulu. Who am I, siapa saya, kenapa saya bisa berada di sini. Ini saya akan share PowerPoint kita pada hari ini. Apakah sudah tampak PowerPoint saya? Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Halo? Halo, belajar seperti ini ya. Sudah, Pak. Sudah, oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya. Oke, agenda pertemuan kita ada 4 pada yang pertama adalah perkenalan, yang kedua sistem perkuliahan, 3 sistem penilaian, dan yang keempat adalah materi semantik bahasa Arab. Oke. Next. Who am I? Siapa saya? My name is Dr. Honoris Causa Syafruddin SPDI MPD. Saya lahir Jakarta 12 Oktober 1987. Tepat hari ini usia saya berusia 34 ya. Alhamdulillah. Alamat saya Jalan Pangkalan Jati nomor 3 RT 11 Kalimantan Jakarta Timur. Nomor telepon saya 085 689 68930. Ini BB saya, tapi ini udah nggak zaman lagi, tapi whatever lah ya. 25 EPA 9 AC. Email saya syafruddin@gmail.com. Nanti ada beberapa tugas yang memang harus dikirimkan via email. Talking about my education, bicara tentang pendidikan saya ada baik, terima kasih. Madrasah tidak setia saya di Al-Falah Klender, Jakarta Timur tahun 93 sampai 99. Lalu saya lanjut di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng tahun 99 sampai 2002 ya. Karena ketika saya di Al-Falah dulu saya begitu nakal ya. Karena saya saking nakalnya hanya cium tangan orang tua tapi nggak sampai ke sekolah. Akhirnya orang tua saya sering dipanggil ke sekolah. And finally, ya, Romani abi wa ummi ila Mahat Tebu Ireng. Orang tua saya melemparkan saya ke pesantren Tebu Ireng. Di Tebu Ireng saya 6 tahun di sana. Dan as usual, seperti biasa, di Tebu Ireng ini, di Pondok Pesantren Tebu Ireng saya menggunakan 2 bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. La budda alayya an atakallama syahran kamilan bil lughatil arabiyyah wa syahran kamilan bil ingliziyah. Jadi 1 bulan itu di Tebu Ireng saya wajib bahasa Arab, lalu 1 bulan lagi dengan bahasa Inggris. Jadi nggak usah merasa excited kalau ada alumni pesantren bisa menguasai 2 bahasa, karena sekarang sudah 3 bahasa malah ya, dengan bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Lanjut dari Tebu Ireng, saya perkuliahan saya ke Imam Muhammad Ibn Saud di Libya. Libya ini cabang dari Madinah. Ya. Di sana saya fakultas agama dan sastra Arab. Jadi memang D3 saya adalah sastra Arab. Ya, di Libya, Warung Buncit. Lalu saya lanjut perkuliahan S1 saya di At-Tahiriyah. Di At-Tahiriyah, Fakultas Agama, Tarbiyah. Dan saya lanjut S2 saya, Master Sarjana di At-Tahiriyah juga. Dan S3 saya di UPM Malaysia, Dr. Honoris Causa tahun 2021. Ya, talking about my experience in teaching. Ya, adapun pengalaman saya mengajar, saya memulai karir dari guru SD ya, guru SD Neren Sawit 13 bidang studi agama Islam tahun 2010. Saya lanjut di SD Jati Bening Baru. UAS ngajar di SD, saya mencoba bisa saya ngajar di SMP.
And finally, akhirnya saya mengajar di SMP Bina Karya yang studi bahasa Inggris. Dan lanjut setelah di SD SMP saya lanjut mengajar di SMK Jakarta Raya, jurusannya Administrasi Perkantoran, bidang studi bahasa Inggris. Dan 2012 saya menjadi lulus S2. Saya ditarik di alma mater saya di At-Tahiriyah. Saya mengajar mata kuliah PAI, usul fiqh, bahasa Arab tahun 2012 sampai sekarang. Lalu pada tahun 2015 saya mencoba melebarkan sayap saya untuk mengajar di kampus Ungu IBM ASMI. Ini tepatnya di Pulau Mas ya. Kalau kamu ke Pulau Mas ada kampus Ungu warna biru itu sebelah kiri. Saya ngajar di situ. Ya. IBM ASMI itu Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Ya. Akademi Sekretaris Kajian Indonesia. Mata kuliah PAI, IAD dan dasar-dasar logika. Selesai mengajar di ASMI, saya mencoba melebarkan sayap saya lagi, dan saya mengajar di kampus STMT Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, mata kuliah PAI. Kampusnya sekarang ada di Kebun Nanas, sekarang udah berganti nama menjadi ITL, Institut Transportasi Logistik. Right, that's about my identity. Ini tentang identitas saya. Indonesian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Lanjut, kita sudah perkenalan ya. Oke, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan kita, ya khususnya untuk semantik bahasa Arab ini, saya akan memberikan tugas untuk perkuliahan kita, baik tugas sifatnya kelompok maupun tugas yang sifatnya individu. Ini tugas kelompok, tugas individu. Tugas kelompok seperti biasa, kalian bikin makalah. Saya lihat di sini presensinya ada kurang lebih 18 orang ya. Satu kelompok 2 orang itu cukup saya rasa. Ini kelompok 2 orang. Nanti silakan diatur ya. Silakan diatur bagaimana pembagian tugas-tugas kalian untuk perkuliahan. Dan nanti kita perkuliahannya itu selang-seling ya. Jadi memakai filosofi puasa Daud. Jadi sehari puasa sehari enggak. Kalau kita sekarang seminggu offline, seminggu online. Saya saat ini berada di kampus STBA karena saya pikir hari ini offline seterusnya. Ternyata saya kurang mendapat informasi. Yang offline sampai full itu adalah kelas pagi. Adapun kelas sore, perkuliahannya ya seminggu offline, seminggu online ya. Karena saya sudah berada di kampus ya. Mau pulang juga, ya sudahlah. Sudah terlanjur, what to be done. Bagaimana lagi ya. Oke. Lalu nanti ada tugas individu. Tugas individu itu kamu akan saya minta untuk mengirimkan resume, ya, rangkuman tentang materi yang akan nanti saya berikan. Ya. Lalu setelah itu kamu kirimkan via email saya. Jadi sudah saya berikan email saya. Nanti juga ini akan saya kirim ke grup. Dan selanjutnya, ya, sistem perkuliahan tadi tugas sudah kita online dan offline. Lalu yang ketiga sistem penilaian. Ya. Dimanapun kalian kuliah, ada 4 sistem penilaian yang harus kalian lalui ya. Yang pertama adalah presensi. Presensi itu daftar hadir. Kalau absensi daftar tidak hadir. Saya lebih senang memakai istilah presensi atau kashful hudur. Ya, karena yang kita absen kan yang hadir. Yang kita panggil yang hadir. Kalau kita panggil yang nggak hadir itu namanya absensi. Tapi kalau yang hadir namanya presensi. Kashful hudur bukan kashful ghiyab. Yang pertama adalah presensi, nilai 10%. Yang kedua tugas. Tugas di sini mempunyai nilai 20%. Ya, ada tugas individu dan tugas kelompok. Jadi yang ketiga UTS 30%. Dan yang keempat adalah UAS dengan nilai 40%. Jadi kalau di total semuanya adalah 100%. Jadi yang menentukan nilai A, B, C itu bukan dosen. Dosen hanya fasilitator. Kalianlah yang menentukan nilai kalian mau nilai B, C. Ya, itu kalian sendiri yang menentukan, bukan saya. Kalau pengen dapat nilai A, 4 item tadi silakan kamu penuhi. Kalau mau dapat nilai B, ada berapa item yang kamu kurangi? Kamu yang mengatur ya. Baik. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang pokok bahasan semantik. Ini adalah yang kita bahas nanti. Ya, di sini ada kontak perkuliahan. Pertemuan pertama, kedua itu masih menjadi tanggung jawab saya. Ya, pertama, kedua menjadi tanggung jawab saya karena memang ya, kita masih dalam tahap online. Saya sulit untuk membagi kelompoknya. Nanti kalau kita sudah offline kita akan lebih
Saling bersua ya. Oke. Jadi materi yang kedua isinya ada pada perkuliahan. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada item-itemnya. Lalu yang kedua pengertian semantik. Yang ketiga hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Yang keempat hubungan semantik dengan ilmu psikologi. Yang kelima hubungan semantik dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah dalam bahasanya stilistik ya. Membahas tentang betapa indahnya sastra Arab itu. Lalu yang keenam ada jenis-jenis semantik, yaitu jenis manfaat semantik. Ini mohon maaf UTS-nya seharusnya setelah pertemuan ke-6. Setelah pertemuan ke-6 baru ada UTS, baru manfaat semantik, tapi whatever lah ya. Selanjutnya setelah UTS kita ada tinjauan histori studi semantik. 9 konsep tentang makna. 10 makna leksikal dan makna gramatikal. 11 makna referensial dan makna non referensial. 12 makna denotatif dan makna konotatif. 13 makna kata dan makna istilah. 14 makna konseptual dan makna asosiatif. Lalu yang terakhir adalah UAS. Buku sumber kamu, ini buku sumber kamu. Saya sudah siapkan buku sumbernya ada 4 ya. Kalau kamu ingin melengkapi lagi dengan referensi yang kamu punya silakan. Saya sangat mendukung sekali. Ya. Yang pertama semantik bahasa Arab, pengantar studi ilmu makna. Profesor Dr. Tajuddin Nur M. Hum. Yang kedua I'rab al-Muyassarah Muhammad Ali Abu Abbas. Dan Mukhtasar Jiddan Muhammad Son Haji. Maharatul ilmi nahwu wal i'rab itu Ahmad Jabir Abdullah. Jadi ini adalah buku sumbernya. Lalu apa sih semantik itu? Wa ma'adraka ma semantik. Ini secara ringkasnya. Pengertian Oke, tadi cukup jelas materi yang saya berikan kepada kalian. Halo? Oke, kalau gitu biar saya share screen lagi. Afwan Pak, putus tadi Pak. Oh, putus ya? Iya Pak, tadi di bagian akhirnya kurang jelas Pak. Oh, bagian akhir. Oke, baik-baik. Kelihatan? Kelihatan ya? Jelas? Jelas ya? Baik. Pengertian semantik secara etimologi, secara bahasa. Mohon izin di sini azan, saya nunggu azan selesai dulu ya. Mohon izin ya. Dapat lagi. Oh, Akbar ya. Di sini azan saya dulu ya. Saya mute dulu.
Allah. Allah. La ilaha illallah Rasulullah. Baik, selanjutnya. Jadi semantik itu secara etimologi, secara bahasa diambil dari bahasa Inggris semantik. Serapan dari bahasa Yunani itu samaino. Ingat kita seringkali mengambil istilah itu dari bahasa Yunani ya. Karena peradaban ilmu Yunani sebelum Islam datang itu sangat maju. Heran kalau istilah-istilah di Indonesia ini banyak diambil dari Yunani. Contoh demokrasi. Demokrasi itu kan diambil dari bahasa Yunani. Demos dan kratos. Demos itu kekuasaan, kratos itu rakyat. Jadi kekuasaan dari tangan rakyat itu demos kratos. Jadi filsafat, filosof, sufi, sofia, sopus dan seterusnya. Maka nggak heran ketika bahasa semantik diambil serapan dari bahasa Yunani yaitu samaino. Ya, dalam bahasa Inggris itu signify atau memaknai. Jadi, ya, secara istilah terminologi, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Jadi, saya ulangi lagi, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Ilmu yang khusus membahas arti kata dalam satu bahasa. Karena ini ada semantik bahasa Arab, maka tentunya yang kita bahas adalah bahasa Arab. Saya ingin mengasih ilustrasi kepada kalian. Dalam bahasa Indonesia pun banyak istilah-istilah semantik yang terjadi. Yaitu satu kata bisa memiliki beberapa makna. Ya, nanti ini bisa masuk ke morfologi, sintaksis. Tapi intinya adalah bahwa di bahasa Indonesia pun juga ada semantik. Contoh, bisa. Kata bisa itu bisa bermakna mampu atau dapat, ya. Tapi di kata lain bisa ini bisa bermakna racun. Saya bisa bahasa Arab. Artinya bisa di sini bermakna mampu, ya, atau dapat. Tapi kalau saya bilang ular itu berbisa, nah maka bisa ini bermakna racun. Nah seperti itu permainan bahasanya. Ya. Ada juga istilahnya kopi misalnya. Saya minta kopi, pakai gula nggak Pak? Itu kopi buat diminum. Tapi kalau saya bilangnya, tolong difoto kopi, ya, tolong difoto kopi, maka bukan bermakna minuman, tapi adalah menyalin. Gitu. Bahasa pun ada bahasa seperti itu. Dicuci, mungkin kalau ibu-ibu bermakna dicuci itu adalah dia punya baju, lalu baju itu dicuci, ya. Jadi mencuci dengan air. Tapi kalau tiba-tiba saya minta tolong, misalnya sama kalian, tolong foto saya dicuci. Ya. Tolong foto saya dicuci. Apa kamu akan mencuci foto saya dengan air? Kan enggak. Maksud dicuci di sini dicetak. Nah, itu semantik bermain di situ. Ya, bermain makna, tapi menyesuaikan dengan siakul kalammu. Contoh, dalam Al-Quran, ya, kamu tadi mendengar kata hal. Hal itu artinya adalah apakah. Hal artinya adalah apakah. Tapi kalau konsepnya adalah hal dalam ayat Al-Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Katakanlah tidak sama orang yang beriman dan tidak sama orang yang tidak beriman. Hal di sini bukan bermakna apakah, bukan bermakna rukun istifham, tapi hal di sini adalah bermakna la atau tidak. Inilah perbedaannya. Padahal hal ini kan selama ini kalian tahu, hal adalah apakah. Hal anta thalib, hal anta zahib ilal madrasah, hal anta, kan gitu. Tapi ternyata hal dalam ayat ini itu bukan bermakna apakah, tapi itu bermakna tidak. Nah, inilah kita pentingnya belajar semantik ini, ya, agar kamu bisa lebih memahami kata dalam bahasa Arab secara komprehensif. Jadi tujuan kita belajar semantik tadi untuk mengetahui makna apa yang pas. Nanti ini cabangnya kemana-mana nih, bisa ke balago, bisa ke ilmu arut, ya, bisa ke nahwu sorof, ini semuanya nih. Ya. Kalau dalam ilmu tafsir namanya takwil. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Loh, apa Allah punya tangan? Masa Allah punya tangan kayak kita? Oh, ternyata yadun di sini bukan bermakna tangan, tapi bermakna power, kuat, bermakna kekuatan atau kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Nah, itu. Nah, ini yang bermain adalah semantik. Ya, ilmu semantik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, ya, dan makna. Nah, jadi maknanya ini kan kita bahas ini yang pas apa nih? Dengan asumsi makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik adalah bagian dari linguistik. Saling keterkaitan ya. Jadi ini hukum kausalitas. Nah, makna bagian dari bahasa, dan bahasa adalah linguistik, semantik bagian dari linguistik. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya stop ya untuk share screen-nya ya. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah saya paparkan kepada kalian tentang semantik tadi? Ya. Ada? Tidak ada ya? Baik, kalau gitu saya ingin menyapa kalian semua ini, ya, karena tadi ketika saya mulai di awal banyak yang belum. Pak mau bertanya. Oh ya, silakan. Silakan. Siapa yang bertanya tadi? Lina. Oke, silakan Lina. Ya, ini effortnya kalau belajar ya Zoom begini ya, ada aja ya permasalahan lah. Oke, Lina silakan dengan pertanyaan kamu. Lina atau Runi yang bertanya? Boleh Runi dulu. Ya, silakan. Silakan Runi. Ini kok semuanya nggak ada yang berani menatap. Oh iya Pak. Wajahnya. Ya, ada apa Runi? Ya, silakan. Begini Pak, kan yang Bapak bilang ya, semantik itu kayak di dalam bahasa Indonesia itu kayak kata yang sama, cuman artinya yang berbeda gitu ya Pak. That's right, exactly. Kalau misalkan nih, kayak seperti rojulun sama rijalun. Nah, itu kan tulisannya sama, cuman dalam harokatnya yang berbeda gitu. Artinya juga berbeda. Itu termasuknya masuk ke semantik nggak, Pak? Ya, exactly. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Ya, itu masuk dalam semantik juga. Rojulun sama rijalun, ya. Laki-laki. Sebenarnya lebih pasnya gini. Rojulun sama rijlun. Laki-laki sama kaki itu sama. Ya, ini beda harokatnya aja. Kalau perempuan, satu perempuan namanya mar'atun. Ya. Tapi kalau kaca, bahasa Arabnya mir'atun. Tulisannya sama. Mim, ro, rim, ta. Cuma kalau harokatnya di fathah, mar'atun, artinya satu perempuan. Kalau harokatnya di kasroh, artinya kaca. Dalam bahasa Arab,
Perempuan dengan kaca itu satu kata. Kenapa? Karena perempuan suka ngaca. Ya, ini di rumah ngaca. Ya, terus jalan ada kaca di kantor ngaca lagi, betulin gini lagi. Emang perempuan begitu. Laki-laki satu serapan dengan kaki. Ya, rojulun sama rijlun sama rojimlam kaki. Makanya laki-laki itu suka jalan. Ya, yang ajak jalan kamu kalau punya pacar siapa? Ya, nonton ini kan pasti laki-laki. Kalau olahraga sukanya main bola, ya karena memang udah faktanya begitu. Ya. Ada lagi khutbah dengan khitbah. Kan sama tulisan dalam bahasa Arab. Kok, pak, khutbah. Ada khitbah. Beda artinya. Kalau khutbah artinya ceramah, khotib Jumat itu khutbah. Kalau khitbah artinya lamaran. Ya. Awas jangan salah ngomong. Runi, kamu udah di khutbah belum? Kamu udah diceramahin kamu Runi. Bukan tapi khitbah. Runi kamu udah di khitbah belum? Nah, di sinilah nanti semantik bermainnya di sini. Ya, kata-kata yang mirip, ya, lalu arti dari kata tersebut. Ini semantik tugasnya yang membahas tentang kalimat-kalimat atau kata-kata yang mirip tentang makna-maknanya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Enios, ada yang lain? Silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan Lina Oktaviani. Apakah makna di sini, Pak, termaksud juga dalam apa? Di dalamnya termasuk juga pelajaran sorof gitu masuk ke dalam sana, Pak? Kayak membahas tentang kedudukannya gitu, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Sangat terkaitkan. Semantik ini, kalau saya boleh menganalogikan, ini lantai 3. Lantai 3. Kita belajar semantik, tapi nahu sorof kamu ini belum mumpuni. Yang ada antar roboh ini. Ya. Saya menjelaskan tentang semantik, tentang bahasa Arab, tiba-tiba nahu sorof kamu ini belum kuat gitu loh. Ya, akhirnya apa? Nanti yang ada malah liar. Ya. ABT liar, Pak, liar. Tak paham. Dengan sorof itu sangat berhubungan sekali. Contoh ya. Gofaro itu kan mengampuni, ya. Tapi kalau dapat tambahan alif cinta jadi istighfaro, artinya minta ampun, kan? Jadi istighfar, ya. Kan akar katanya gofaro. Sako menyiram. Sako itu menyiram. Kalau mendapat tambahan alif cinta menjadi istisqo. Artinya minta disiram atau minta hujan, ya kan? Kita sholat istisqo, sholat minta hujan. Khoro artinya memilih. Mendapat tambahan alif cinta menjadi istikhoro, artinya minta dipilih. Oh, makanya kamu kalau sholat jangan salah. Ini sholatnya sudah tahu jomblo, sholatnya bukan istikhoro malah istisqo. Itu sholat minta hujan itu. Ya. Jadi yang istikhoro itu minta dipilihan. Kapan sholat istikhoro dilakukan? Kalau pilihan kamu lebih dari satu. Yang lamar kamu 2 orang nih misalnya Alina, ya antara Zainuddin sama Ahmad misalnya, aku bingung nih milih siapa, ya istikhoroh, itu yang benar. Ini jodohnya cuma satu, istikhoroh salah. Pilihanku cuma satu, pilihan lebih dari satu. Kalau cuma satu, sholatnya hajat, ya Allah hajat, beri kemantapan hati gitu. Kalau cuma satu istikhoroh nanti bingung, yang dipilih yang mana? Cuma satu pilihannya. Kalau kemantapan hati. Nah, permainan seperti ini, tambahan-tambahan kata dalam sorof, sangat keterkaitan dengan ilmu semantik. Ya. Karena kalau tadi sako menyiram, kalau istisqo minta disiram. Khoro memilih, istikhoro minta dipilih. Ya, ghosa menolong, istighosa minta ditolong. Ghafaro mengampuni, istighfar minta ampun, ya. Roja'a kembali, istirja minta kembali, itu bacaan innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi jelas ya. Jadi ilmu semantik ini memang syarat mempelajari ilmu semantik harus kuat di nahu sorofnya. Nahunya, sorofnya, ini harus kuat. Ya, nanti ini akan berkembang kemana-mana, ke balago, ke ilmu arut, ilmu yang bahas tentang syair. Oh, ini nanti kemana-mana semantik nih. Ya. Contoh, saya kasih contoh lagi.
Ada dalam syair itu anta syamsun anta badarun. Ya, ada ya? Anta kamu, hai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syamsun matahari. Anta kamu, hai Muhammad, badrun bulan. Loh ini syirik loh. Syirik. Kenapa? Karena menyamakan Nabi Muhammad dengan matahari dan bulan. Syirik ini. Kalau kamu nggak menguasai ilmu balago, ada wajah tasbih, ada adat tasbih yang dibuang, ya kamu nggak paham. Artinya, anta kasyamsi fil hidayah. Ya Muhammad, engkau seperti matahari dalam memberikan hidayah. Kan orang hidup zaman jahiliyah gelap. Datang Nabi Muhammad, dari keislaman terang. Maka dikatakan anta syamsun. Asal katanya anta kasyamsi fil hidayah. Nah, seperti ini kan saling melengkapi dengan ilmu balago. Ya, kalau kamu memahami anta syamsun Muhammad, engkau matahari, lo syirik. Nabi Muhammad disamakan dengan matahari. Atau ketika ada syair tola al badru alaina, telah datang rembulan kepada kami. Loh, rembulan kok datang kepada kami? Mana ada rembulan datang? Oh, ternyata Nabi Muhammad dikiaskan dengan badrun. Nah, seperti ini. Makanya tadi saya katakan kita bisa memahami ilmu semantik kalau nahu sorof kamu sebagai pijakan dasarnya sudah kuat. Kalau itunya belum kuat, masuk ke semantik, ya sudah, ibarat bangunan, lantai 3, ini bangunan 1-2-nya belum kuat, ya roboh. Ya. Oh, berarti semantik susah, Pak. Nggak gitu juga. Nah, Allah kan, anna inda abdi dzanni. Aku tergantung prasangka hambaku. Ya, kalau kamu punya mindset semantik itu susah, ya seterusnya kan rasa susah. Ya. Sementara kata John O'Connell, dia mengatakan, the power of mind, kekuatan pikiran. Ya, kalau kamu menganggap ini susah, ya misalnya susah. Kalau ini mudah, ya mudah. Makanya semantik sengaja ditaruh di semester atas, semester 5. Harapannya apa? Agar kamu sudah kenal dengan ilmu nahu. Kan ada nahu 1, nahu 2, kan? Ada sorof 1, ada sorof 2, ada balago, dan seterusnya. Baik, ini tuh Lina, Enias, ada yang lain mungkin? Ada Pak. Ya, silakan. Tadi di slide sebelumnya lihat ada semantik berhubungan dengan ilmu filsafat. Terus kemudian ada psikologi juga. Berarti kita nggak cuma membahas tentang si makna dari bahasa itu, tapi dari lebih luas lagi cangkupannya gitu Pak. Atau seperti apa yang tadi itu Pak? Baik, terima kasih Lulfa atas pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya ilmu itu semuanya saling keterkaitan. Ya, ada namanya irtibatul ilmi. Ya, saling keterkaitan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Termasuk semantik ini, ya ini juga ada hubungannya nanti dengan ilmu psikologi, ilmu filsafat. Ya. Karena tadi ketika kamu mengartikan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya bukan bermakna tangan di sini tangan, tapi kekuasaan. Jadi secara filsafatnya seperti apa, secara psikologisnya bagaimana. Hal yastawi tadi, hal di sini bukan artinya apakah, tapi berarti lah atau tidak. Ini kan hubungannya dengan ilmu nahu, ilmu sorof, ini semuanya berkaitan. Ya. Jadi ilmu semantik ini berkaitan dengan semua ilmu. Karena dalam bahasa Inggris juga ada semantik, Indonesia ada semantik, bahasa Arab juga ada semantik. Baik, Rina, ada lagi pertanyaannya? Lupa? Luni? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, ini Zoom-nya karena yang pakai yang gratis hanya 40 menit, ya. Sehingga saya harus sampai di sini. Nanti kita tektokannya bisa lanjut via WA. Saya akan share materi sekarang dan nanti akan saya upload di YouTube. Silakan nanti kamu yang terlambat atau masih kurang paham bisa melihat di YouTube.